setiap kehidupan bagi kita. Untuk kita dapat mengerti makna perkataan firman Tuhan. Sungguh tak dapat kita menyelami perkataan. Disebut menjadi orang Kristen dan rutinitas setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Tidak cukup setiap hari Minggu. Dan juga ketika kita menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan bagi kita sebagai orang Kristen, tentulah kita akan memanggul salib. Sebab apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja kau pergi." Tuhan Yesus menyebut, sudah menyampaikannya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana bagi saudara untuk mengikut akan Tuhan? Sanggupkah saudara dan menanggung akan segala tantangan, hambatan, bahkan penolakan di dalam lingkungan, di dalam masyarakat? Notabene banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara akan diberhadapkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Sesama saudara, tetapi saudara akan ditempatkan di dalam keberadaan yang berbeda. Iman saudara, siapa saudara, dan dapat menunjukkan iman saudara kepada seseorang yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara siap atau tidak siap, waktunya saudara harus memberitakan Injil Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap menjadi saksi Tuhan, menjadi kesaksian. Supaya saudara dapat menyaksikan Injil Tuhan, menyaksikan tentang Yesus Kristus. Saudara akan mengalami penolakan, saudara akan mengalami pengucilan, saudara akan dibenci, saudara akan dicaci maki, saudara akan dibunuh. Apakah engkau tetap dan mempertahankan imanmu? Inilah yang harus kita bayar. Inilah yang harus kita tanggung. Inilah yang harus kita buktikan, bahwa mengikut Yesus harus kita memanggul salib. Artinya kita harus berani menyaksikan
membuktikan iman saudara, bukan iman yang mati, tetapi iman yang boleh senantiasa hidup, dan hidup itu membawa dampak kehidupan bagi semua orang di sekitar saudara, di mana saudara berada, di saat saudara sedang dihimpit, saudara sedang dicaci maki, saudara sedang dimusuhi, saudara sedang tidak diakui, saudara sedang ditolak. Apakah engkau tetap menunjukkan imanmu dalam pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus Kristus? Ternyata memang tidak mudah. Ternyata memang tidak mudah. Tuhan Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal untuk saudara dan saya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib menanggung segala dosa dan kesalahan saudara, untuk membawa saudara untuk diperdamaikan kembali kepada Allah Bapa. Dan itu menunjukkan kasih yang sangat besar, pengorbanannya. Relakah saudara menghilangkan nyawa saudara karena Injil? Relakah saudara karena Yesus saudara dibenci? Relakah saudara karena Yesus engkau difitnah? Relakah engkau karena Yesus engkau akan dikucilkan? Relakah engkau akan Yesus karena Yesus engkau tidak dianggap sebagai bilangan bagi mereka? Tapi bagi kita orang percaya, bukan menjadi penghalang bagi kita, karena Kristus yang bersama dengan kita lebih besar daripada dunia ini. Itulah sebabnya pada Tuhan kita masih memikirkan hal-hal dunia, kita masih memikirkan hal-hal takut kepada orang, kita memikirkan takut dengan lingkungan, kita memikirkan dengan takut dengan ancaman. Ini saudara harus bayar. Sekalipun itu pedang ada di depan lehermu, sekalipun itu ada pistol ada di depan mukamu, kita tidak bisa menggadaikan iman kita. Ingat bahwa iman kita lebih berharga, mengikut Tuhan lebih berharga daripada harta, daripada jabatan, daripada kekayaan. Jiwa itu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa untuk menggadaikan, oh Tuhan, biar aku pergi dulu untuk menguburkan ayahku. Engkau ketika saudara untuk melakukan sesuatu yang saudara meninggalkan anak kasih daripada Tuhan, saudara itu sudah tidak layak. Mengikut Tuhan adalah memanggul salib. Nah, itulah saudara yang sekarang ini hamba Tuhan yang sedang saudara ditempatkan di mana Tuhan tempatkan saudara berada. Saudara dapat menunjukkan kasih daripada Tuhan. Saudara dapat menunjukkan akan iman saudara, bahwa saudara tidak luntur, saudara tidak tergoyahkan apapun dalam keadaannya. Hanya bersama Yesus maka kita dapat lakukan
melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Hanya bersama Yesus segala perkara kita dapat tanggung. Bersama Yesus Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, kata Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh, jadi apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, lepaskan semuanya beban, lepaskan semuanya pikiranmu, lepaskan, ikhlaskan semuanya, ikhlas mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, mengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah harga yang harus kita bayar. Kita tidak boleh takut dan gentar akan dunia ini. Kalau saudara mengikut akan Tuhan Yesus untuk tidak memikirkan hal-hal yang patut kita pikirkan. Pikirkanlah yang patut dipikirkan, yaitu apa yang Tuhan mau yang akan kita lakukan. Lakukanlah semuanya dengan imanmu, maka engkau akan selamat, maka engkau akan dapat melakukannya hanya bersama dengan Tuhan. Itulah pada siang hari yang sangat indah ini. Ternyata mengikut Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus rela. Kita harus ikhlas. Kita harus menerima anugerahnya yang besar itu. Tuhan senantiasa memberkati saudara di mana saja saudara dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Ketika saudara mengikut Tuhan, ketika saudara sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, itu harus ada harga yang harus dibayar. Sekarang dan untuk selama-lamanya mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Tuhan Yesus